Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfredo Nicodemus Manjuntak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan merupakan tugas mata kuliah dari perpajakan dengan Bapak dosen Wahyu Purbo Santoso, SEMM CFRM. Nama saya Alfredo Nicodemus Simanjuntak, merupakan kelas dari MJ 502. Untuk timeline pembahasan kali ini, saya mengambil kasus, yaitu kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan. Kita ada timelinenya, mulai dari pendahuluan nanti diakhiri sampai kesimpulan. Pendahuluan, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada praktiknya, penggelapan pajak merugikan negara dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Salah satu kasus terbesar di Indonesia adalah skandal Gayus Tambunan yang mengungkapkan kelemahan dalam sistem perpajakan serta maraknya korupsi di dalamnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan reformasi dalam administrasi pajak guna mencegah praktik serupa di masa depan. Kasus penggelapan pajak Gayus Tambunan merupakan salah satu skandal perpajakan terbesar di Indonesia yang mencoreng kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak. Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak golongan 3A, terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk memanipulasi laporan pajak perusahaan dan menerima suap. Kasus ini diungkap atau mengungkapkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan celah dalam sistem perpajakan Indonesia. Dampaknya begitu besar, mulai dari kerugian negara hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pajak yang lebih transparan dan sistem pengawasan yang ketat. Profil dari Gayus Tambunan yaitu Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, lahir pada 9 Mei 1979 di Indonesia. Dikenal sebagai mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam salah satu skandal perpajakan terbesar Indonesia. Sebagai pegawai pajak golongan 3A, Gayus bertugas menangani keberatan pajak perusahaan. Namun ia justru menyalahgunakan wewenangnya dengan menerima suap untuk memanipulasi laporan pajak perusahaan guna mengurangi kewajiban pajak mereka. Kronologinya, yang pertama, kasus Gayus Tambunan mulai terungkap pada 2009 ketika Pusat Laporan dan Anak dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi mencurigakan di rekeningnya yang mencapai miliaran rupiah. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa ia menerima suap dari berbagai perusahaan untuk memanipulasi laporan pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pada 2010, Gayus ditangkap dan diadili, tetapi kasusnya semakin kontroversial ketika diketahui bahwa ia bisa keluar dari tahanan dan bepergian ke luar negeri menggunakan paspor palsu. Skandal ini semakin mengguncangkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan hukum di Indonesia. Modus operandinya, Gayus Tambunan menjalankan modus operandi dengan memanipulasi laporan pajak perusahaan agar kewajiban pajaknya berkurang secara ilegal. Ia menerima suap dari wajib pajak yang mengajukan keberatan pajak, lalu menggunakan jabatannya untuk mengubah hasil audit sesuai kepentingan mereka. Selain itu, ia memanfaatkan jaringan di instansi pajak dan peradilan untuk meloloskan dirinya dari proses hukum. Bahkan saat dalam tahanan, ia diketahui masih bisa berpergian ke luar negeri dengan paspor palsu. Praktik ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perpajakan dan hukum yang memungkinkan pejabat korup seperti Gayus menyalahgunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi. Tentu ada dampak dari kasus tersebut.
Kasus ini memberikan dampak yang luas, baik negara, masyarakat, maupun sistem perpajakan. Bagi negara, tindakan korupsi ini menyebabkan kerugian finansial yang mencapai ratusan miliar rupiah akibat berkurangnya penerimaan pajak yang harusnya masuk ke kas negara. Selain itu, kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak menurun drastis, sehingga mendorong ketidakpatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan ketidakadilan karena pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah disalahgunakan oleh oknum korup. Sementara itu, dalam jangka panjang, skandal ini memperlihatkan perlunya transfer reformasi perpajakan dan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. eh Proses hukumnya tentu dimulai pada 2011, ya awalnya divonis 7 tahun penjara dan dikenai denda 300 juta atas kasus suap dan pencucian uang. Namun pada 2012 hukumnya diperberat menjadi 12 tahun penjara setelah banding diajukan. Kasus ini semakin menjadi sorotan. Pada Mahkamah Agung pada 2015 memperberat hukuman Gayus menjadi 30 tahun penjara dengan mempertimbangkan berbagai tindakan kejahatan yang dilakukan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Vonis ini diharapkan memberi efek jerah serta menjadi peringatan bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan wewenang mereka di sektor perpajakan. Upaya pencegahan di masa depan, itu satu, peningkatan pengawasan, menerapkan sistem audit berkala terhadap pegawai pajak, meningkatkan transparansi dalam administrasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas, meminimalkan peluang suap dan manipulasi data, reformasi mekanisme keberatan pajak seperti memperketat aturan dalam proses keberatan pajak, memastikan proses berjalan secara objektif dan adil, penerapan kebijakan transparan dan pengawasan yang ketat, memastikan seluruh proses perpajakan dapat diawasi secara independen, mengurangi celah bagi oknum untuk menyalahgunakan wewenang. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kasus serupa tidak terulang dan sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih bersih dan terpercaya. Kesimpulan, kasus Gayus Tambunan merupakan salah satu skandal perpajakan di Indonesia yang mengungkapkan celah dalam sistem perpajakan dan lemahnya pengawasan terhadap pegawai pajak. Praktik suap dan manipulasi laporan pajak yang dilakukan oleh Gayus tidak hanya merugikan negara secara finansial, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan dan sistem hukum. Kasus ini menjadi bukti bahwa reformasi dalam sistem perpajakan sangat diperlukan, terutama dalam hal transparansi, digitalisasi, dan pengawasan yang lebih ketat. Dengan adanya perbaikan sistem yang lebih baik, diharapkan praktik korupsi di sektor perpajakan dapat diminimalkan sehingga penerimaan pajak negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa referensi yang saya ambil. Ya, demikianlah presentasi saya. Jika ada yang kurang, boleh diberikan masukan. Sekian dan terima kasih.